Pria itu mengunci istrinya yang baru melahirkan di kandang sapi, lalu berbalik dan mengambil bayi laki-laki yang diberikan oleh dukun bayi untuk diberikan kepada kakak iparnya yang tidak bisa melahirkan, sambil tersenyum lebar. Sekarang sudah baik, keluarga Laoli akhirnya punya keturunan. Wanita itu merasakan sakit yang menyayat hati di kandang sapi. Mendengar tangisan bayi dari sebelah, hatinya terasa seperti diambil sepotong. Dia menggigit gigi dan berusaha sekuat tenaga menggali tanah di bawah kakinya, dan berhasil menggali sebutir telur ayam merah yang bercak darah. Dia baru saja menempelkan telur itu di dadanya. Pria itu kemudian mendorong pintu masuk, dan dengan keras menyiramkan semangkuk bubur basi ke tanah, melahirkan barang yang merugikan dan masih mau makan. Cepat pergi bekerja, babi di rumah belum diberi makan. Wanita itu memandang wajah suaminya yang bernama Zheng Ning, tiba-tiba tertawa hingga membuat hatinya bergetar. Dia menyembunyikan telur ayam merah itu di dalam lengan bajunya, dan dengan tubuh yang lemah, dia bergerak menuju kandang babi. Sejak hari itu, wanita itu seperti telah berubah menjadi orang lain, tidak lagi menangis atau mengeluh, hanya bekerja siang dan malam. Setiap hari dia diam-diam mengeluarkan telur ayam merah itu, menempelkan pada tubuhnya dan berbicara lembut padanya. Pada tengah malam setengah bulan kemudian, telur ayam merah tiba-tiba retak dengan celah kecil, dan dari dalamnya muncul seekor tikus kecil berwarna merah sepenuhnya, yang hanya sebesar jari ibu. Namun, ia memiliki sepasang mata hitam yang bulat. Ia mengeluarkan suara cicih 2 kali, suaranya nyaring, dan berkata, "Ibu, saya datang untuk menyelamatkanmu." Wanita itu seketika terkejut. Tikus merah melompat ke telapak tangannya, dan melanjutkan, "Saya sebenarnya adalah dewa tikus rumah di gunung ini. Karena gagal dalam ujian, saya terlahir dalam telur ini. Kamu telah menyelamatkan saya, jadi saya menganggapmu sebagai ibu. Ingatlah, siapapun yang melihat takdir kita ini dan memiliki niat baik, serta mengucapkan harapan dengan hati merah, akan mendapatkan rezeki yang melimpah di masa depan. Tahun demi tahun akan aman." Wanita itu memeluk tikus merah sambil menangis tak henti-hentinya. Tikus merah itu menggesekkan kepala kecilnya ke wajahnya. "Ibu, di rumah ini tersembunyi sebuah kendi berisi emas, yang ditanam oleh mertuamu bertahun-tahun yang lalu. Besok malam saya akan membawamu untuk menggali." Malam berikutnya, wanita itu mengikuti tikus merah masuk ke dalam ruang bawah tanah di gudang kayu. Tikus merah itu menggaruk di sudut dinding, dan ternyata memperlihatkan sebuah kendi hitam berminyak. Ketika dibuka, di dalamnya penuh dengan batangan emas yang kuning kemasan. Wanita itu bergetar karena kegembiraan. Akhirnya dia bisa membawa anaknya pergi dari tempat terkutuk ini. Tetapi dia tidak menyadari sepasang mata yang mengintip dari celah pintu gudang kayu yang menatap tajam ke arah semuanya. Pemilik sepasang mata ini adalah kakak ipar yang mencuri bayi laki-laki itu. Selama beberapa hari ini dia merasa ada yang tidak beres, selalu bersikap misterius. Malam ini dia datang khusus dan secara tidak sengaja menemukan rahasia besar ini. Kakak ipar itu terkejut dan menutup mulutnya. Dia mundur dengan hati-hati, lalu segera memberitahu suaminya tentang hal ini. Setelah berdiskusi, pasangan itu memutuskan untuk menghabisi dan menutup mulut, serta menguasai emas ini untuk diri mereka sendiri. Keesokan paginya, kakak ipar membawa sekeranjang baozi yang baru dikukus. Dengan senyum lebar dia masuk ke dalam kandang sapi. "Adik ipar, sebelumnya kakak ipar tidak memperhatikanmu. Ini baozi yang khusus dibuat untukmu, cepat coba." Wanita itu melihat wajah hipokrit kakak ipar, hatinya mulai ragu. Tikus